Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rana Ismi Salsabila, NIM G00230119 dari kelompok A1. Di sini saya akan mempresentasikan terkait laporan praktikum anatomi 1.2. Jadi yang pertama, saya akan membahas terkait artikulasi genom. Nah, jadi di genus sendiri itu os penyusunnya itu adalah ada dua, yaitu os femur dan os tibia. Jadi os femur itu yang bagian ini itu os femur, terus di sini tuh ada os tibia. Nah, di pertengahan di sini itu dia tuh membentuk articulatio genus. Nah, di sini nanti itu tuh ada os patella. Terus ligamen penyusunnya itu ada ligamen anterior cruciate atau ACL, terus ada ligamen posterior cruciate atau PCL, terus ligamen medial cruciate atau MCL, ligamen lateral cruciate atau LCL, dan ligamen patella. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait musculus yang ada di ACL ini, yang berperan dalam pergerakan struktur ACL ini. Itu ada otot hamstring ini, terus ada musculus hamstring, terus ada musculus quadriceps, terus juga ada musculus gastrocnemius, itu yang di inferiornya dari si patella ini. Terus kalau tendon di sekitar ACL ini yang berperan dan mendukung stabilitas lutut itu ada tendon quadriceps, terus ada tendon hamstring dan tendon patella. Nah, terus terkait bursa khusus yang bursa khas yang ada di ACL ini tuh ada banyak. Yang pertama itu ada suprapatellar, yaitu lokasinya ada di antara tendon quadriceps dan femur. Terus ada popliteus, itu di antara tendon popliteus dan lateral tibial condyle. Terus ada anserin. Anserin itu ada di antara vas anserinus dan tibia dan tibial collateral ligament. Terus ada subtendinous, itu di profunda, di deep to heads, di gastrocnemius muscle. Terus ada semimembranous, itu deep to the tendon dari semimembranous muscle. Terus ada juga prepatellar, itu di antara skin dan patella. Terus ada subcutaneous infrapatellar, itu ada di antaranya skin sama di tibia. Terus ada juga deep infrapatellar, itu ada di antara patella, di ligamen patellar sama di tibia. Terus selanjutnya vaskularisasinya untuk arteri itu ada arteri poplitea. Nah, arteri poplitea sendiri itu fungsinya itu untuk memasok darah yang kaya akan oksigen ke otot di patella. Terus ada juga arteri fibular, yaitu fungsinya untuk memasok darah ke bagian bawah kaki. Terus ada arteri tibialis posterior, itu untuk memasok darah ke bagian belakang kaki. Terus untuk vena, itu ada vena popliteal, itu adalah vena utama yang mengembalikan darah ke jantung dari kaki. Terus ada vena fibular, itu adalah vena kecil yang mengembalikan darah ke jantung dari kaki. Terus yang kedua, kita akan membahas terkait plexus brachialis. Nah, plexus brachialis ini ada, jadi kita perlu tahu dulu plexus brachialis itu apa. Nah, plexus brachialis itu adalah pangkal dari serabut saraf yang berasal dari medulla spinalis yang mempersarafi ekstremitas superior. Terus plexus brachialis itu berasal dari ramus anterior radix saraf C5 T1. Terus
Jadi plexus brachialis sendiri itu adalah sebuah jaringan saraf dari tulang belakang yang berasal dari belakang leher meluas ke aksila. Nah, fungsinya itu apa? Fungsinya itu persarafan sensoris kulit ke struktur dalam seperti sendi, terus juga persarafan motoris ke otot-otot, kemudian mempengaruhi garis tengah pembuluh darah melalui saraf vasomotor, simpatis, dan sekremotor parasimpatis yang mempersarafi kelenjar keringat. Nah, terus untuk perjalanan gimana dia dari plexus brachialis hingga menjadi nervi di perifer itu, dan juga pembagian plexus brachialis itu. Nah, jadi awalnya dia tuh berasal dari C5 sampai C8 dan T1. Terus C5 dan C6 itu menyatu membentuk trunkus superior. Nah, C7 dan C8 ini membentuk trunkus media, sedangkan C8 dan T1 menyatu membentuk trunkus inferior. Nah, masing-masing dari trunkus itu dia tuh bakalan bercabang menjadi divisi anterior dan posterior, kecuali pada trunkus superior dan cabang nervus suprascapularis. Terus divisi anterior dari trunkus superior dan media itu membentuk korda lateral. Terus divisi anterior T1 akan menjadi korda medial, sedangkan divisi posterior dari ketiga trunkus itu akan menyatu membentuk korda posterior. Nah, di korda lateral itu akan keluar nervus pectoralis lateralis, korda medial akan keluar nervus pectoralis medialis, sedangkan terus korda-korda posterior itu akan keluar nervus suprasubscapularis, nervus thoracodorsal, dan nervus infrasubscapularis. Nah, terus untuk nervus yang keluar dari plexus brachialis itu ada bermacam-macam. Ada nervus axillaris, terus nervus radialis pada posterior, terus nervus musculocutaneus, terus ada nervus medianus itu di korda medial, terus ada nervus ulnaris itu di korda lateral, terus ada nervus pectoralis lateralis dan medialis, terus ada nervus subscapularis dan nervus infrasubscapularis, juga ada nervus thoracodorsal. Nah, terus untuk otot-otot di lengan dan juga fungsi motoriknya itu ada otot flexor kan. Otot flexor itu yang berperan itu ada musculus biceps dan brachialis, itu berperan dalam fleksi lengan. Namanya juga otot flexor. Terus untuk membantu dalam ekstensi itu otot ekstensor, yaitu musculus triceps brachii. Terus ada juga yang untuk membantu dalam pronasi pergelangan tangan itu otot pronator, yaitu musculus pronator teres dan pronator quadratus. Terus juga yang membantu dalam supinasi pergelangan tangan itu ada otot supinator, yaitu terletak di lengan. Terus ada otot abduktor dan aduktor. Itu cara ingatnya itu kan platnya Jogja itu kan jauh. Jadi itu menjauhi tubuh. Sedangkan kalau aduktor itu yang mendekati tubuh. Soalnya ade itu kan plat Solo dekat kayak gitu. Nah, ototnya itu yang berperan itu ada otot deltoid, terus sama ada otot pectoralis mayor. Kalau yang otot deltoid itu untuk mengangkat lengan dari si tubuh, sedangkan kalau yang pectoralis mayor itu untuk membawa lengan kembali ke lengan tubuh. Terus ada otot penggerak jari, yaitu musculus extensor digitorum dan flexor digitorum superficialis. Itu buat yang membantu pergerakan jari. Terus ada otot stabilisator, itu otot-otot yang ada di rotator cuff, itu cara ngapalnya itu TIS.
yaitu ada teres minor, terus I-nya infraspinatus, terus supraspinatus, dan subscapularis. Itu buat membantu dan menjaga stabilitas bahu. Nah, terus yang terakhir kita akan membahas dorsum ekstremitas superior. Nah, yang pertama, jadi muskulus-muskulus di regio dorsum itu ada trapezius, terus ada latissimus dorsi, levator scapula, rhomboid minor, dan rhomboid mayor. Nah, kalau trapezius sesuai namanya aja dia itu trapezius, jadi bentuknya trapezium. Bentuknya seperti trapesium kayak gitu. Itu cara ngapalnya. Terus latissimus dorsi itu dia yang paling besar di dorsum kita, di yang bawah. Terus levator scapula itu dia pasti ada hubungannya sama scapula. Scapula kan di yang sini ya, dia itu bakal melekat sama scapula. Nah, levator berarti dia itu buat elevasi. Jadi dia tuh naik gitu arahnya. Terus kalau rhomboid minor tuh dia ukurannya lebih kecil, sedangkan rhomboid mayor tuh dia ukurannya lebih gede. Terus buat origo-insersionya, kalau musculus trapezius dia tuh origonya dari medial third dari superior nuchal line, terus external occipital protuberance, ligamentum nuchae, dan spinous processus dari C7 sampai T12. Terus insersionya itu di lateral clavicula acromion dan spinosus dari scapula. Terus untuk langsung aja untuk nervusnya dia tuh dienervasi sama accessory nerve, cranial nerve 11. Terus kalau untuk musculus latissimus dorsi, origonya itu spinous processus dari T7 sampai A5, terus thoracolumbar fascia, terus iliac crest, dan inferior ribs. Terus kalau insersionya itu di intertubercular sulcus dari humerus, terus dia diinervasi oleh thoracodorsal nerve C6 sampai C8. Terus kalau untuk musculus levator scapula itu origonya di transverse processus dari C1 sampai C4 vertebra. Terus insersionya itu superior dari medial border of scapula. Terus dia tuh diinervasi sama dorsal scapula dan cervical C3 dan C4. Terus dorsal scapular nerves di C4 sampai C5. Terus yang terakhir untuk musculus rhomboid minor dan mayor itu kalau yang minor dia origonya dari ligamentum nuchae, terus spinous processus dari C7 dan T1. Kalau yang mayor itu origonya dari spinous processus T2 sampai T5. Terus kalau insersionya itu dari medial border scapula dari level spina ke inferior angulus inferior. Terus dia itu diinervasi oleh dorsal scapular nerve dan juga dorsal scapula dan cervical itu tadi. Nah, yang terakhir itu kita akan membahas klinisnya, yaitu wing scapula. Wing scapula sendiri itu adalah lesi atau cedera pada nervus thoracalis longus yang dia itu sampai membuat posisi dari scapula itu kayak tertarik ke belakang. Jadi gejala yang terlihat tuh kalau kita lihat dari posterior, punggungnya tuh ya scapulanya tuh kayak menonjol gitu.
Karena ya posisi scapula itu kayak tertarik ke belakang, bukan kayak, emang kayak tertarik ke belakang gitu. Selesai, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.